ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini bisa kembali berjumpa dalam kajian akidah syarah Salasatil Usul. Sekarang di halaman 22. Silakan yang mau baca. Siapa? Asaniyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah as-saniyatul 'amalu bihi. Qauluhul 'amalu bihi ayil 'amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifatu minal imani billahi wal qiyami bi ta'atihi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi minal ibadatil khassati wal ibadatul Maunya atau kemana? wal ibadatil Sebelumnya ya, jadi mengikuti wal ibadatil muta'addiyati fal ibadatu al khassatu mislu as-salatu was saumu wal atau hajj kemana? mislu Atau kemana? as-salatu was saum Tadi kan misal salati, salati berarti was saumi saumi, jadi ngikuti ya. mislu as-salati was saumi wal haji wal ibadatil muta'addiyati. Wawunya kalau ini wawunya atau kemana? Fal ibadatu Ke ibadah yang sebelumnya. Yang fal ibadatu. Nah, berarti wal ibadatu al muta'addiyatu kal amri kal amja ya, setelahnya majrur. Kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wal jihadi fi sabilillahi wa ma asbaha dzalika. Ya. Bisa terjemahkan? Belum Ustaz. Insyaallah kapan-kapan. Lihat lagi saya sedikit lagi. Lagi Ustaz. Wal amalu fil haqiqati huwa samaratul ilmi. Faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara wa man alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahudi. Kenapa Yahudi? Di mudhafun ilaih dari syabah. Enggak, syabah fi'il bukan isim. Fi'il. Berarti yahudu. Jadi apa? Jadi fa'il. Syabah apa artinya? Menyerupai. Yahudi menyerupai atau menyerupai Yahudi? Al-Yahuda berarti. Gitu. Ya, jadi cara membaca itu sangat ditentukan dengan mengetahui maknanya. Apakah jadi subjek atau jadi objek. Jadi waktu baca itu sudah harus tergambar maknanya. Kalau blank sama sekali nggak tahu artinya, ya pasti salah. Jadi membaca itu diiringi dengan pemahaman terhadap makna. Karena Yahudi ini jadi objek, maka dia dibaca fathah. Syabahal Yahuda menjadi apa? Maf'ul bi, objek. Ya, baik. Asaniyatu yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang pertama apa? Masih ingat? Kewajiban kita ya sebagai muslim itu ada 4 hal. Pertama apa?
mengilmui ilmu. Yang pertama adalah ilmu, mengilmui terhadap apa? Terhadap 3 hal ini. Ya, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad. Itu yang pertama itu ilmu, memiliki ilmu. Ya berarti jelas kan akidah ini adalah ilmu, sebuah ilmu, sesuatu yang ilmiah. Ya, kalau ilmiah itu kan sifat dari ilmu, sesuatu yang merupakan ilmu yang termasuk kategori ilmu, berarti dia ilmiah. Ya, ilmu masih ingat apa? Masih ingat definisi dari ilmu? Idraku syai'i bihaqiqatihi. Ya, secara singkatnya mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya. Ya, atau dalam definisi lain idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya dengan pengetahuan yang yakin. Jadi untuk sampai kepada yakin itu harus diketahui, harus diilmui dulu. Makanya keyakinan dalam Islam itu enggak semata-mata kamu udah percaya aja, tidak. Harus melalui ilmu dulu. Ilmu setelah kita paham betul, tahu argumentasinya, ya kan, dipahami oleh akal kita, lalu kemudian sampai kepada keyakinan, sehingga keyakinan itu kuat dasarnya. Ya, ketika ada yang merongrong, syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, ya, atau serangan-serangan pemikiran dari yang lain, kita tidak goyah. Karena keyakinannya dibangun di atas ilmu. Itulah akidah Islam. Jadi keliru kalau mengatakan akidah Islam nggak bisa diilmiahkan. Justru ilmiah akidah Islam. Makanya dia kuat. Nah, itu yang pertama sudah kita bahas tentang ilmu. Nah, yang kedua, kewajiban sebagai seorang muslim itu adalah mengamalkan. Ya, dan yang ketiga adalah mendakwahkannya. Nah, yang keempat apa? Karena ada 4, sabar ya terhadapnya. Nah, di sini dijelaskan tentang mengamalkan oleh pensyarah ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qauluhu, perkataannya, al-amalu bihi, mengamalkannya. Ai al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifatu, yaitu mengamalkan dengan apa yang dituntut oleh pengetahuan ini. Ya, jadi setelah kita mengetahui, setelah kita tahu ilmunya, ilmu itu menuntut adanya amal. Tidak hanya sebatas pengetahuan. Nah, itu ilmu dalam Islam itu begitu. Ya, harus membuahkan amal. Itu konsep ilmu dalam Islam. Beda dengan konsep ilmu yang lain ya. Ilmu hanya sebatas ilmu, pengetahuan hanya sebatas pengetahuan saja. Ya, makanya nanti ilmu yang tidak membuahkan amal itu tidak bermanfaat. Ya, orang yang memiliki ilmu tanpa mengamalkan dianggap sama dengan tidak berilmu. Itu dalam Islam itu begitu. Dari mengetahui apa? Minal imani billahi, dari beriman kepada Allah. Ya, jadi setelah kita tahu ya mengenal Allah, maka konsekuensi tuntutan itu, konsekuensinya adalah iman kepada Allah. Wal qiyami bi ta'atihi, melaksanakan ketaatan kepadanya. Ya, dengan cara apa taat kepada Allah itu? Bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi
larangan-larangannya. Ya apa saja perintah-perintahnya itu minal ibadatil khosati, berupa ibadah-ibadah khusus, wal ibadatil muta'addiyati, ya, dan ibadah yang berdampak, ya, berdampak kepada sesama, ya, tadi. Ibadah khusus ini maksudnya nanti adalah ibadah, istilah lainnya ibadah mahdo, ya, ritual ibadah mahdo. Muta'addiyah berarti ibadah ghair mahdo. Mahdo itu artinya murni, ya, hubungan dengan Allah semata. Kalau ghair mahdo, ya, itu ada kaitannya dengan sesama, ya, ibadah muamalah. Ya, nah apa saja fal ibadatul khosatu, ibadah yang khusus itu mislus sholati, seperti sholat. Sholat itu ibadah mahdo, ya, semata dengan Allah. Wasaumi, saum, ya, dengan Allah, ritual khusus dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia. Makanya ibadah rahasia, ya, saum itu seorang hamba dan rohnya. Makanya nanti ibadah ini harus betul-betul ikhlas, ya, semata-mata karena Allah. Karena kalau kita justru berharap dari orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, ya, maka itu terjatuh kepada ria. Ya, makanya ini khusus hubungan dengan Allah semata. Wal haji, dan haji. Haji itu ibadah mahdo, ritual yang mahdo. Ya, jadi tidak boleh seseorang melaksanakan haji tapi dengan tujuan ingin disebut haji. Ya, ini yang disebut sebagai haji. Kalau nggak disebut haji marah. Ya, saya udah haji berapa kali, ya. Itu padahal kan sebetulnya nggak harus disebut haji, ya, orang yang udah haji itu. Ya, karena kan dia rukun Islam, sama seperti sholat, zakat. Kan orang yang udah sholat nggak harus disebut pak sholat, gitu. Sudah zakat tidak disebut pak zakat, ya, sahur. Ya, kenapa haji yang disebut Pak Haji, ya, atau Bu Haja, gitu kan? Walaupun sebetulnya sebutan-sebutan itu boleh nggak hukumnya? Orang yang sudah haji disebut Pak Haji, laki-laki, ya. Kalau perempuan Haja, boleh nggak memanggil dengan sebutan itu? Atau nggak boleh? Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kan kita suka begitu, suka memanggil orang dengan panggilan yang seperti itu. Ya, kalau hanya sebatas panggilan, ya, itu adalah urusan duniawi, boleh. Ya, untuk menunjukkan bahwa ini orangnya sudah berhaji. Ya, yang tidak boleh itu tadi adalah ada unsur ria, pamer, ya. Itu ingin berbangga dengan ibadah yang dilakukan, itu yang tidak boleh. Gitu, ya, secara asal boleh aja. Sebagai bentuk penghormatan. Wal ibadatul muta'addiyatu, dan ibadah muta'addiyah yang memberi dampak kepada sesama, ada hubungan dengan sama secara horizontal. Ya, kalau yang khusus tadi yang mahdo itu vertikal, hanya dengan Allah saja. Ya, kal amri bil ma'ruf, seperti amar ma'ruf. Apa itu amar ma'ruf? Menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yang disebut ma'ruf itu apa? Coba ada yang tahu?
Kita udah sering dengar kan amar ma'ruf nahi munkar, apa? Ya, ma'ruf itu sesuatu yang baik. Ya, yang diketahui kebaikannya baik secara syariat maupun secara akal. Jadi secara akal juga sebetulnya yang ma'ruf itu bisa diterima kebaikan. Ya. Seperti ya beribadah ya kepada Allah ya, atau berbakti kepada orang tua. Itu secara akal itu baik. Ya, menjauhi minuman keras. Ya, orang manusia ya apapun agamanya kalau dia menggunakan akal sehatnya ya minuman keras itu ya buruk sehingga ditinggalkan. Itu berarti mencegah dari kemungkaran. Sebaliknya ya wanahyan munkar, mencegah dari kemungkaran. Makanya sebetulnya ketika syariat Islam ini ditegakkan dalam suatu negara misalnya, ya, syariat Islam khususnya yang berhubungan secara umum ya, aturan-aturan yang umum di masyarakat, bukan ritual ibadah. Karena nanti kita harus membedakan ada syariat yang sifatnya ritual ibadah individu, ya ada hukum yang bersifat sosial. Kalau misalnya diterapkan syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat, yang wajib menjalankannya apakah umat Islam saja ataukah non-muslim juga wajib mengamalkan dalam negara itu misalnya? Ayo jawab pertanyaan ini. Dalam satu negara misalnya diterapkan syariat Islam nih, ya khususnya yang berkaitan dengan syariat masyarakat sosial, yang wajib menjalankan itu hanya orang Islam atau non Muslim juga? Dan Muslim wajib menjalankan atau tidak? Nah, wajib menjalankan sama. Ya hukum-hukum yang bersifat umum bukan individu, ketika diterapkan itu non Muslim juga wajib menjalankan, kecuali yang individu tadi. Kalau individu nggak wajib. Sholat, saum, haji nggak wajib orang-orang non Muslim. Tapi kalau urusan sosial, ibadah syariat sosial, seperti tadi tidak boleh minum khamr, tidak boleh mencuri, sama. Kenapa? Karena hukum-hukum yang umum tadi itu sebetulnya tidak hanya bisa diterima secara syariat, tapi juga secara akal manusia. Kalau menggunakan akalnya pasti akan menerima, karena akan kembali kebaikan itu kepada manusia juga, ya kan? Karena kalau cuma orang Islam aja, ya yang tidak minum khamr, sedangkan yang lainnya minum khamr, nanti kan kerusakannya akan berpengaruh pada yang lain. Termasuk hukum pidana. Hukum pidana Islam itu hukum pidana yang paling adil. Ketika diterapkan di sebuah wilayah, di sebuah negara, maka dia diterapkan bagi semua penduduknya, bukan hanya umat Islam saja. Ya, orang non-muslim mencuri sama dipotong tangan. Ya, yang membunuh sama dikisos. Terciptalah keadilan. Ya, karena sebetulnya sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Hukum Islam itu, siapapun itu, dari manapun ya, hanya kan mereka itu tertutup ya dengan opini-opini ya, dengan citra-citra buruk terhadap hukum Islam. Jadi kesankan hukum Islam itu keras, gitu ya. Tapi kalau mereka menggunakan akal pikiran, mereka akan menerima. Misalnya ada
manusiawi aja, non muslim aja, misalnya ada di antara keluarganya yang dibunuh. Kalau ditanyakan kepada keluarga korban itu, kira-kira menurut mereka hukuman yang paling pas bagi pembunuhnya apa? Pasti dibunuh lagi. Itu manusiawi. Manusiawi. Tidak ada bahasan stigma bagi orang yang membunuh kecuali dibunuh lagi. Bahkan ketika hanya dihukum penjara sekian tahun, apalagi dengan potongan-potongan, gitu. Ya pasti keluarga korban itu merasa tidak puas dengan hukum itu. Jadi sebenarnya hukum Islam ini diterima ya secara fitrah oleh semua manusia. Hanya manusia itu kadang ya tidak berpikir lebih jauh. Ya, mereka mengedepankan hawa nafsu. Ya muncul perkataan-perkataan yang pendek ya dari pikiran mereka, misalnya hukum kisos keras itu kejam, padahal ya itu sesuai gitu, itu diterapkan kepada orang yang memang layak ya itu. Nah, kemudian wal jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, dia tentu berdampak ya, karena berjihad di jalan Allah itu makna khususnya berperang di medan perang. Karena jihad itu ada makna khusus, ada makna umum. Makna umumnya tiada lain ya, berperang di medan perang, itu jihad. Tapi ada makna umum. Jadi semua ketaatan kepada Allah membutuhkan usaha yang kesungguhan. Karena jihad itu kan maknanya bersungguh-sungguh. Nah, dia juga jihad, cuma jihad dalam makna umum. Ya, tentu jihad dalam makna khusus ini kalau memang sudah sesuai syariatnya, ya dia adalah ibadah yang tertinggi. Bahkan puncak dari ajaran Islam adalah jihad. Ruh sinamil Islam al-jihad. Puncak ajaran Islam adalah jihad. Kenapa jihad disebut puncak ajaran Islam? Ya, kalau sholat yang dikorbankan apa? Ibadah ini kan butuh pengorbanan. Ketika sholat yang dikorbankan apa? Waktu. Terus meninggalkan dulu kesibukan. Ya, kalau zakat yang dikorbankan harta, haji harta, kemudian apa? Waktu juga, fisik juga gitu ya. Allah. Nah, jihad ini mengorbankan hal yang paling mahal, yang paling berharga dalam diri seseorang, yaitu nyawanya. Dia disebut puncak ajaran Islam. Karena mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Wal amalu fil haqiqah huwa samaratul ilmi. Amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Tadi ya. Faman amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Siapa yang beramal tanpa ilmu, sungguh dia menyerupai orang Kristen. Wa man 'alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahuda. Dan siapa yang berilmu dan tidak mengamalkannya, maka sungguh dia menyerupai orang Yahudi. Ini sebagaimana di surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa maghdub itu? Yahudi. Itu kan ditafsirkan langsung oleh Nabi dalam hadis. Maghdub alaihim itu adalah al-Yahud dan dhalin itu adalah Nasara. Apa bedanya? Ya, yang dimurkai, yang sesat, bedanya apa? Yahudi dan Nasrani. Karena kan sebetulnya orang-orang Nasrani juga dimurkai juga. Orang Yahudi juga sesat juga kan. Tapi kenapa dibedakan?
Nah, perbedaannya di sini. Ya, orang Yahudi dulu ya, maktub alaihim. Dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Tahu ilmunya, bahkan mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak-anak mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, jadi mereka tahu ajaran Islam benar, tapi tidak mau menerima, tidak mau mengamalkan. Nah sebaliknya Nasrani ya, itu dia rajin beramal, ibadah rajin gitu ya, tapi tanpa ilmu. Itu sesat dolim. Ya, beramal tanpa ilmu. Ya, rajin gitu kan. Ke gereja, melakukan ritual-ritual ibadah ya, tapi tanpa ilmu. Nah, umat Islam juga sama kalau seperti ini ya. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, atau rajin beramal tapi tanpa ilmu. Ya, merasa cukup dengan ilmu ya, penting ibadah gitu, rajin gitu. Karena orang yang beribadah tanpa ilmu itu sangat rentan digoda oleh setan. Kenapa? Karena dia menyangka sudah beribadah, ya, sudah benar ibadahnya, padahal ternyata tidak benar ibadahnya. Ya, makanya kan ada perkataan itu dalam hadis ya, kalau tidak salah, bahwa orang yang faqih, satu orang yang faqihun wahidun. Ini kata setan ya, kata setan. Faqihun wahidun asyhadu alayya min alfi abidin. Satu orang yang faqih, yang ahli ilmu, yang paham ilmunya dalam ibadah, itu lebih berat kata setan daripada menghadapi 1000 orang abid. 1000 orang yang ahli ibadah saja tanpa paham ilmu, gitu. Makanya kan ada yang namanya kebid'ahan. Itu orang melakukan bid'ah itu dia nyangka sudah ibadah, diterima ibadahnya, ya, padahal tidak diterima karena tanpa ilmu. Gitu. Nah, ini. Makanya yang selamat itu adalah orang yang menggabungkan ilmu dan amal dua-duanya. Makanya itulah hidayah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, itu menggabungkan dua itu. Makanya hidayah itu ada dua, ada hidayah apa? Hidayatul irsyad dan hidayah taufik. Hidayatul irsyad itu berkaitan dengan ilmu, hidayatul taufik itu berkaitan dengan amal. Kalau soal hidayatul irsyad, ilmu itu bisa ya, Rasul, para pendakwah itu bisa memberi hidayah dalam arti hidayatul irsyad. Ayat kata Allah, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar bisa menunjuki kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah apa? Irsyad, ilmu. Ya, tapi kalau soal amal, orang nerima atau tidak, mengamalkan atau tidak, itu murni hak prerogatif Allah yang memberikan. Makanya sampai paman Nabi saja kan tidak sampai masuk Islam, padahal dia membela sejak kecil. Kata Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Hidayah apa ini? Hidayah taufik. Ya, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberi hidayah taufik yang membuat orang bisa masuk Islam, bisa mengamalkan. Ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya dakwah. Ayat da'watu ila ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syariatillah, yaitu dakwah, pendakwahan kepada apa yang dibawa oleh Rasul dari syariat Allah Taala ala maratibihas salasi awil arba'in. Ya,
Di atas tingkatannya yang ada 3 atau 4. Allati dzakarahu azza wa jalla fi qoulihi, yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah kepada jalan Tuhanmu. 1 bil hikmah, dengan hikmah. 2 wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu bijaksana ya, kebijaksanaan. Pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling terbaik. Warabiya, dan yang keempat, qauluhu wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Dan janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Ya, jadi sebenarnya yang ayat berikutnya ini masih mujadalah juga ya sebetulnya. Cuman dia khusus kepada ahli kitab. Kalau yang sebelumnya kan umum ya. Itu ya. Wala budda li hadhi dakwah min ilmin bi syariatillah azza wa jalla. Dan mestilah untuk dakwah ini memiliki ilmu terhadap syariat Allah azza wa jalla, hatta takuna dakwatu ala ilmin wa basiratin. Hingga dakwah itu di atas berdasarkan ilmu dan basirah, ya, mata hati. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Basirah di sini. Makanya kenapa kalian belajar dulu di sini, memperdalam Islam. Karena sekarang orang banyak berdakwah terjun gitu ya. Dakwah hanya mengandalkan retorika saja, sedangkan ilmunya tidak ada. Itu berbahaya karena menyesatkan umat. Hati-hati. Satu orang yang disesatkan oleh dia itu akan mengalir dosanya. Apalagi ini sudah banyak jamaahnya, sudah banyak penonton kontennya, YouTube-nya. Itu kan ada ya orang yang ngawur bicara tentang Islam, itu banyak ternyata followernya, viewernya banyak. Nah itu jadi dosa jariah, itu bahaya sekali. Makanya harus punya ilmu dulu dakwah itu, jangan cepat-cepat terburu-buru ingin tampil. Ya ana wa manitabamin, saya dan orang yang mengikutiku. Nah, jadi orang yang mengikuti juga harus berdasarkan ilmu, bukan sebatas ikut-ikutan, bukan sebatas fans saja gitu. Ya harus dengan ilmu. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, maha suci Allah, bukanlah aku sebagai orang musyrik. Wal basira takunu fi ma'il ilai bi an yakuna da'iyatu aliman bil hukmi syar'i. Basirah itu ada pada apa yang dia dakwahkan, yaitu seorang dai harus berilmu terhadap hukum syariat, wa fi kaifiyati da'wati, dan pada tata cara dakwah, wa fi halil mad'uwi, dan pada kondisi mad'unya, objek dakwahnya. Ya, kadang-kadang orang sudah merasa terkenal, populer, lalu dia sembarangan menjawab tentang hukum, apalagi masalah hukum. Ya, karena kalau bilang tidak tahu itu gengsi, ya, sudah terkenal gitu ya. Ya, padahal kata para ulama mengatakan la adri, tidak tahu, itu bagian dari ilmu. Kalau memang tidak tahu, Imam Malik saja ketika ditanya 40 pertanyaan, 36-nya dia menjawab la adri. Tidak tahu, hanya 4 pertanyaan saja dia jawab. Jadi orang yang sudah sampai kepada popularitas ya, keimaman, harusnya tidak malu mengatakan tidak tahu pada hal yang belum dia punya ilmu. Ya, ini sangat penting sekali menjadi perhatian ya, bagi kita semua. Karena sekarang ini zaman mudah ya, keterbukaan. Asal punya kemauan, punya keahlian ya dalam berbicara ya, public speaking,
Ya tinggal bicara aja di YouTube, bikin YouTube, di TikTok gitu ya. Bikin konten, dakwah sekarang lebih mudah. Ya, itu nanti banyak viewernya dan sebagainya. Nah inilah yang harus kita persiapkan. Allahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.